Oke, selamat siang buat kita semuanya. Jumpa lagi kita di pertemuan kita yang berikutnya, itu mengenai soal dan pembahasan materi yang sudah saya berikan tadi, yaitu mengenai soal pembahasan trigonometri ya, aturan rantai turun trigonometri. Oke, kita mulai saja. Ya, soal pertama yang saya berikan tadi yaitu mengenai jika fx sama dengan tangen akar x, maka f aksen x ya, maka f aksen x itu ya, f aksen x sama dengan apa, itu turunannya ya, turunannya. Oke, yang pertama kita tentukan solusinya ya, y sama dengan tangen akar x ya, ini nggak jadi masalah ya, karena fx sama dengan tangen akar x ya, ini juga y sama dengan tangen akar x, itu nggak jadi masalah ya, mau fx mau y itu nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, saya misalkan ya, kita misalkan t sama dengan akar x, berarti ini menjadi tangen t ya, nanti berarti ini t akar x itu adalah x pangkat setengah, sehingga ini menjadi turunannya dt dx ya, turunkan terhadap x. Nah, ini menjadi setengah dari x pangkat 1 kurang setengah ya, setengah kurang 1 ya, setengah kurang 1 berarti menjadi minus setengah. Oke, ini menjadi x pangkat minus setengah bisa menjadi 1 per x pangkat setengah, yaitu 1 per akar x. Ini dia, itu setengah kali ya, menjadi setengah akar x, berarti 1 per 2 akar x ya, 1 per 2 akar x. Oke, dari sini yang tadi ini sudah kita misalkan akar x itu menjadi t, berarti ini menjadi ya, tangen t, karena tadi akar x sudah kita misalkan jadi t, berarti ini menjadi tangen t ya, y sama dengan tangen t, makanya kita turunkan terhadap t, berarti dy dt. Turunan dari tangen t adalah secant kuadrat t. Oke, sekarang kita masukkan aturan rantainya, yang aturan rantai tingkat 2, dy dx sama dengan dy dt dikali dt dx. Dy dt nya secant kuadrat t, dt dx nya ini. Oke, tinggal kita substitusikan, berarti secant kuadrat t kali 1 per 2 akar x ya, kita ganti ya, saya oper ke depan, ini saya oper ke depan, ini jadi ke depan, jadi setengah kali secant kuadrat t, t nya saya ganti, kembalikan kemari, t itu adalah akar x, berarti menjadi secant kuadrat akar x. Oke, maka jawabannya apa? A ya, jawabannya A. Oke, paham? Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 5 v dikurang 2x adalah ini ya, kita tentukan dulu solusinya. Yang pertama kan fx nih, fx sama dengan cos pangkat 5 v kurang 2x, berarti ini aturan rantai yang kita gunakan, ini aturan rantai tingkat 3 ya, berarti saya buat y, berarti saya misalkan di sini ini yang di belakang ini, saya misalkan u itu v kurang 2x, saya turunkan terhadap x du dx. Nah, v kita anggap konstanta ya, v itu kita anggap konstanta, ini 20/7, jadi karena ini punya parabel x, berarti ini menjadi 2 minus 2. Maka yang ini kan karena kebetulan saya misalkan tadi menjadi u, ini menjadi cos pangkat 5u ya, saya misalkan lagi t cos u. Kalau saya misalkan t cos u, maka turunannya dt du, turunan cos u adalah min sin u. Oke, tadi ini saya misalkan tadi t itu cos u, berarti cos pangkat 5u berarti menjadi t pangkat 5 dong, kan gitu. Karena apa t pangkat 5? Karena tadi t itu cos u, berarti cos pangkat 5 adalah t pangkat 5. Saya turunkan ini terhadap t, yaitu dy dt sama dengan 5t pangkat 4. Oke, kita masukkan ke aturan rantai tingkat 3, dy dx sama dengan dy dt kali dt du dikali du dx ya. Dy dt masuk kemari 5t pangkat 4, dt du min sin u, dt du dx min 2. Ini saya pindahkan ke depan, saya kalikan kemari, minus dengan minus jadi positif, jadi 2 kali 5 itu 10 ya. Ini 5 kali t pangkat 4 jadi positif ya, karena minus dengan minus ya, sin u, sehingga ini menjadi 5 kali cos pangkat 4. Kenapa cos pangkat 4? Karena t itu adalah cos u, ini kan t pangkat 4 nih, jadi ini cos u pangkat 4 kali 2 kali sin u. U nya apa? U itu adalah v kurang 2x. Ini juga u nya kita buat menjadi v kurang 2x ya, ini menjadi v kurang 2x, 5 cos pangkat 4 v kurang 2x kali 2 sin v kurang 2x. Oke, nah sampai di sini ada nggak jawaban yang seperti itu? Nah, kebetulan tidak ada jawaban seperti itu, ada nih pangkat 3 yang ada, berarti karena ada pangkat 3 berarti ini kita pecah. Ingat aturan perkalian bilangan pangkat ya, kalau pangkat itu dikali pangkatnya jadi tambah ya, jadi ini kita bisa pisahkan, ini di 3 dan 1 kita buat pangkat 3 ini
ya, cos pangkat 3 pi kurang 2 satu lagi nih ya, biar jadi 4. Tujuannya apa? Biar jumpa dengan ini 2 kali sin pi kurang 2s cos pi kurang 2s. Jadi ini bisa menjadi aturan rumus sudut rangkap ya, ingat ini. Sin 2x sama dengan 2 kali sin x cos x ya. Berarti ini 2 kali sin x cos x. Berarti jadi sin 2x. Nanti ini menjadi sin 2 kali pi kurang 2x. Tujuannya itu. Ya. Oke, ini tetap ini menjadi ini. Nah, kita ikuti pola ini. 2 sin x cos x menjadi sin 2x. Berarti 2 sin pi kurang 2x cos pi kurang 2x menjadi sin 2 kali pi kurang 2x. Sehingga menjadi 5 kali cos pangkat 3 pi kurang 2x kali sin, kalikan ke dalam 2 kali pi 2 pi 2 kali min 2x min 4x. Maka ada jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Turunan pertama dari y sama dengan sin pangkat 4 kali 3x kuadrat kurang 2. Ini sama saja dengan cara soal nomor 2 barusan ya. Sama. Oke, kita misalkan lagi u itu 3x kuadrat kurang 2. Berarti du dx 6x ya. Oke, karena tadi ini sudah kita misalkan jadi u, berarti ini menjadi sin pangkat 4u. Oke, kemudian kita misalkan lagi t-nya sin u. Berarti kalau t-nya sin u, berarti dt du adalah cos u, turunan dari sin u. Nah, karena tadi sin u sudah misalkan t, maka ini menjadi t pangkat 4. Karena sin pangkat 4u. Karena t-nya sudah misalkan u, jadi ini t pangkat 4. Diturunkan terhadap t, dt berarti 4t pangkat 3. Ya, kita masukkan ke sudut aturan rantainya tingkat 3. Tinggal kita substitusi di 4t pangkat 3 ini cos u 6x. Oke, cos u t saya ganti itu sin u, berarti karena t pangkat 3 berarti sin pangkat 3u. Oke, dari sini saya kalikan 6x kali 4 24x. Nah, sekarang sudah u seperti ini dengan cos u yang kita ganti. Nah, u itu adalah ini dia 3x kuadrat kurang 2, kita ganti u nya. Oke, nah sampai di sini apakah sudah ada jawabannya? Coba kita cek ke pilihannya. Di sini ada 24 sin pangkat 3 cos 6x kuadrat kurang 4. Jadi nggak ada yang pakai pilihan 3x kuadrat kurang 2 semua ini. Oke, mau nggak mau kita harus pecahkan lagi ini. Ini boleh saya buat menjadi 12 kali 2 ya. 12x kali 2 sin kuadrat. Nah, tujuannya apa? Ini kan pangkat 3, saya pecahkan satu kuadrat, satu lagi yang satu di sini pangkat 1. Seperti yang tadi soal nomor 2 tadi ya. Saya pisahkan di sini. Sehingga setelah saya pisahkan ini, saya dekatkan mereka. 12x yang ini saya dekatkan kemari, yang 2 ini saya dekatkan kemari. Sehingga ini jadi bentuk seperti ini. Sin 2x sama dengan 2 kali sin x cos x. Ini adalah sudut rangkap ya. Sehingga ini sudah jadi seperti itu, maka ini menjadi sin 2 kali 3x kuadrat kurang 2. Nah, ini masih tetap. Sehingga ini saya kalikan ke dalam, ini menjadi 2 kali 3x kuadrat, 2 kali minus 2. Ini menjadi sin 6x kuadrat kurang 4. Nah, kalau seperti ini sudah ada jawabannya? Ya, sudah ada. B lah jawabannya. Oke, paham? Ya, kita lanjutkan ke soal yang ke-4 ya. Kita lanjutkan soal yang ke-4. Ini dia turunan fx sama dengan akar cos 3x, maka f aksen x adalah, oke, ada pilihannya. Oke, kita masuk y sama dengan akar cos 3x. Ini jangan terpengaruh ya dengan fx nya ya, itu sama dengan y ya. Oke, nah ini kita ubah dulu. Akar cos 3x itu adalah cos 3x pangkat setengah. Maka kita misalkan di sini ya, p sama dengan 3x. Maka dt dx turunan 3x adalah sama dengan 3 ya. Oke, karena ini sudah saya misalkan tadi 3x, maka ini berubah menjadi akar cos t gitu. Enggak, ini itu adalah cos t ya. Enggak, du dt adalah turunan cos t, yaitu min sin t. Nah, setelah ini saya misalkan tadi u, berarti ini menjadi akar u dong. Nah, ini menjadi akar u karena sudah misalkan u di sini cos t. Jadi ini akar u ya. Maka kita turunkan ini, tapi ubah dulu yaitu sama dengan akar u, berarti y adalah u pangkat setengah. Kemudian kita turunkan dy du adalah setengah kali u pangkat 1, setengah kurang 1. 1 ya, setengah kurang 1 berarti setengah kurang 2/2, berarti min setengah ya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Berarti ini menjadi 1/2 akar u. Oke, seperti soal nomor 1 tadi ya. Nah, dari sini kita masukkan ke aturan rantai tingkat 3. dy du nya ya, ini dia
1/2 akar U. Kemudian DUDT nya adalah min sin T. DU adalah 3 ya. Kemudian ini saya kalikan ke depan. Ini menjadi minus 3/2 ya. Minus 3/2 kali akar cos T kali sin T ya. Ini dia. Kemudian saya pisahkan lagi nih. Ini menjadi minus 3/2 dikali 1 per akar cos T dikali sin T ya. Dikali sin T. Nah, coba seperti ini sekarang. Saya ganti T nya. T nya saya kembalikan. Di sini kan T nya itu 3x nih. Berarti yang ini cos T ini menjadi cos 3x. Sin T ini adalah sin 3x ya. Ini sin 3x. Nah, sekarang kalau seperti ini dia kan belum ada mengarah ke jawaban nih. Jadi saya boleh lakukan manipulasi aljabar. Ya, ini dia masih sama dengan yang di atas tadi. Saya coba kalikan dengan 1. 1 itu adalah cos 3x per cos 3x. Tujuannya untuk mendapatkan ini nanti sin 3x per cos 3x adalah tangen 3x. Karena sin per cos itu kan tangen nih. Jadi nanti ini saya pindahkan ini cos 3x saya pindahkan kemari. Ya, ini menjadi cos 3x, satunya saya oper kemari. Ini boleh karena dia perkalian ya. Sehingga ini menjadi cos 3x. Nah, yang akar cos 3x ini saya ubah menjadi cos 3x pangkat setengah atau cos pangkat setengah 3x. Ini sama ya. Tujuannya apa? Agar saya bisa mematikan. Karena di sini pangkat 1, di sini pangkat setengah. Nah, kalau dalam pembagian bilangan pangkat kalau dia dibagikan pangkatnya dikurang. Kalau yang tadi kan perkalian, makanya pangkatnya ditambah. Nah, sekarang ini kan pangkat 1 nih, saya kurangkan. Berarti cos pangkat 3x 1 kurang setengah. Nah, pangkat setengah itu kan 1 kurang setengah kan setengah. Berarti tinggallah dia di sini cos pangkat setengah 3x. Ini saya kalikan ke sini, sin 3x kali 1 sin 3x per cos 3x. Nah, ini saya ubah menjadi tangen. Ya, saya ubah menjadi tangen. Nah, ini menjadi karena ini cos pangkat setengah akar 3x, ini saya ubah dalam bentuk akar. Akar cos 3x itu adalah 3 cos pangkat setengah dari 3x ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 3/2 kali akar cos 3x kali tangen x. Nah, jawabannya adalah apa? Nah, C ya, walaupun ini tangannya di depan ya, nggak masalah karena ini perkalian. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir, soal yang kelima. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikali fx sama dengan x pangkat 3 gx sin x dan hx 2x. Jika fx sama dengan f komposisi g komposisi h dalam fungsi x, tentukanlah f aksen x itu yang pertama. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu ini f komposisi g komposisi h ini, karena ini adalah fx nya. Setelah dapat fx nya baru kita turunkan. Nah, dengan fungsi-fungsi ini fx, gx, dan hx. Nah, ini adalah fungsi komposisi. F komposisi g komposisi h itu sama dengan f komposisi dari g komposisi h komposisi x. Ini sifat dari distributif ya. Nah, ini kita gunakan. Nah, karena tadi f komposisi g komposisi x itu sama dengan fx, ini sama dengan fungsi gx itu kan sin x. Maka fungsinya adalah f mau dikomposisikan terhadap fungsi sin, mau dikomposisikan terhadap fungsi f. Nah, x sin x pangkat 3 komposisikan dengan h. Dari mana ini? Nah, perhatikan ini tanda panah. Kan fx-nya, kalau dia fx-nya x pangkat 3, maka kalau fx sin x berarti sin x pangkat 3. Jadi sin pangkat 3. Nah, itu dari sini dia. Karena fungsi f adalah x pangkat 3. Mau disubstitusikan ke dalam sin x. Ya, ke sin x ini mau disubstitusikan ke x pangkat 3. Berarti x ini yang berganti menjadi sin. Berarti sin x pangkat 3. Nah, sekarang sin x pangkat 3 mau kita komposisikan lagi dengan h. Ya, kita mau komposisikan dengan h. Nah, ini saya ubah ya, ini menjadi sin pangkat 3x. Saya komposisikan dengan h. H itu apa? Hanya 2x. Artinya apa? 2x ini kita komposisikan dengan sin pangkat 3x. Atau dengan kata lain, si 2x ini mau disubstitusikan ke sin pangkat 3x. Artinya sin x ini yang berganti menjadi 2x. Ya, mau berganti dengan 2x sehingga menjadi sin pangkat 3 2x. Nah, inilah f komposisi g komposisi h. Nah, sementara f komposisi g komposisi h itu adalah fx. Nah, sekarang karena fx-nya ini, maka kita ubah menjadi dia sama dengan sin pangkat 3 2x. Tujuannya apa? Kita mau menurunkannya. Nah, sekarang saya misalkan u itu 2x, maka du dx adalah 2.
Nah, karena tadi sudah saya misalkan tadi U di sini 2x, maka ini jadi sin pangkat 3U. Karena apa? Karena tadi saya misalkan U jadi sin 2x, jadi ini jadi sin pangkat 3U. Sekarang saya turunkan ini terhadap U. Misalkan dulu dia T. T adalah sin U. Jadi misal saya turunkan T-nya, dt du menjadi cos U. Nah, karena tadi ini sin U saya misalkan T, berarti sin pangkat 3U menjadi T pangkat 3. Saya turunkan ini, di dt sama dengan 3T pangkat 2. Nah, saya masukkan ke aturan rantai pangkat 3. dy dt tadi 3T pangkat 2, dt du ini cos U ini, kemudian du dx ini adalah 2 dari sini. Nah, sekarang saya kalikan ke dalam ini. 2 kali 3 itu 6T kuadrat ini, cos U. Nah, sekarang saya jabarkan. 6T kuadrat itu adalah 3 kali 2. Itu. T itu adalah sin U. Nah, karena dia T kuadrat berarti sin kuadrat U. Nah, sin kuadrat U, U-nya apa? U-nya 2x, maka dia menjadi sin kuadrat 2x. Tinggal di sini cos U, U-nya apa? 2x. Nah, sekarang saya pisahkan. Nih, 3 kali sin 2x, sin 2x. Karena apa? Sin 2x kali sin 2x itu kan sin kuadrat 2x. Nah, 2 ini saya pindahkan ke tengah. Tujuannya apa? Saya mau dapatkan ini. 2 kali sin x, 2 kali sin 2x, cos 2x itu nanti menjadi fungsi sin 2 kali 2x yang tadi. Sudut rangkap ya, sudut rangkap yang tadi. Sehingga 2 sin 2x cos 2x ini menjadi sin 2 kali 2x. Itu kan sudut rangkap. Nah, ini tetap. Nah, saya kali ini ke dalam 2-nya. Berarti menjadi 3 kali sin 2x kali sin 4x. Ya, inilah jawabannya. Oke, demikianlah penjelasan dari 5 soal yang saya berikan sebagai bahan uji kemampuan Anda tadi. Semoga dapat dipahami dan pelajari. Oke, silakan ditonton dan disimak. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh ditanyakan di grup diskusi atau melalui grup WA. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat buat kita semua.